Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Sofyan Pratama, NPM 2021010148. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang bertema substansi hukum Islam yang berjudul makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Ini adalah pelajaran filsafat hukum Islam di kelas D yang saya ambil pada semester 6 ini. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakiki sesuatu itu. Kemudian definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani atau menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemudian definisi-definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, yaitu genus proximum dan perbedaan spesifik atau biasa disebut differentia specifica. Nah, kemudian jenis genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, dan perbedaan spesifik differentia specifica ialah setiap pengertian yang membedakan golongan dari jenis-genusnya. Misalnya berakat budi, yaitu membedakan manusia dari hewan. Nah, itu tadi bagian-bagiannya. Kemudian kita masuk pada pengertian filsafat hukum Islam. Nih, filsafat hukum Islam terdiri dari tiga kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran yang mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun bernegara. Kemudian hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara singkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan bermasyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam sesuai yang ada di sini. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat dan tabi'in, ijma' para ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam itu diartikan pula dengan istilah hikmah at-tashri'. Nah, begitulah pengertian dari filsafat hukum Islam yang saya sampaikan. Kemudian kita lanjut pada faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Nah, filsafat hukum Islam itu ada ciri-cirinya juga. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama adalah wacana atau argumentasi. Seperti yang biasa kita dengar, wacana atau argumentasi, yaitu menandakan bahwa filsafat ini memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio tanpa verifikasi uji empiris. Kemudian kebenaran filosofis juga tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari oleh bukti-bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Lalu yang kedua adalah segala hal atau sekalian alam. Nah, bisa kita simak dari sebutan tadi, yaitu semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat.
Jadi semua adalah masuk ke dalam pembicaraan filsafat. Ada atau tidak permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya yang membicarakan lingkup-lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat. Karena inilah universalisme filsafat. Kemudian yang ketiga adalah sistematis. Biasa didengar oleh telinga kita sistematis, yaitu perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti step by step, sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidaknya dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Itulah filsafat. Dan yang keempat ada radikal. Radikal banyak dicap miring oleh sebagian orang. Padahal radikal sendiri ada di dalam ciri-ciri filsafat, yang artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arch sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati. Kemudian selanjutnya ada yang kelima, yaitu hakikat. Hakikat ini merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar dalam filsafat. Jadi, filsafat sendiri tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat sendiri, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikirnya radikal. Berdasarkan 5 ciri tersebut yang telah saya sebutkan sebelum ini, berpikir filosofis tersebut dapat diambil pemahamannya bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu, keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Baiklah, dari pernyataan-pernyataan yang telah saya sampaikan di atas, kita beranjak ke apa saja sih hal yang difikirkan oleh seorang filsuf. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa poin atau ada beberapa hal yang difikirkan oleh seorang filsuf yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Kemudian yang kedua adalah berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Kemudian yang ketiga adalah segala sesuatu yang rasional dan irasional. Kemudian yang keempat ada semua yang bersifat natural dan supranatural. Kemudian yang kelima berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam ada sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Kemudian yang ketujuh ada berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Dan yang kedelapan itu berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau yang dihindarinya. Kemudian yang kesembilan itu berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas, sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap sebagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis.
Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.